Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, seputar proyek strategis nasional yang diperintahkan untuk secepatnya diselesaikan tanpa menggunakan dana APBN. Presiden Joko Widodo bahkan meminta jajaran menteri terkait agar mencari sumber pendanaan lain untuk pengerjaan proyek-proyek PSN. Pembangunan proyek strategis nasional terus berjalan. Meski di tengah pandemi, sejumlah proyek pembangunan jalan tol diharuskan untuk diselesaikan. Presiden Joko Widodo menginginkan agar pembangunan infrastruktur jalan tol tidak menggunakan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN yang notabene adalah uang rakyat. Pembangunan infrastruktur jalan tol jalan terus. Dua proyek jalan tol yang masuk dalam proyek strategis nasional atau PSN, yaitu Jalan Tol Trans Sumatera dan Jalan Tol Cisumdawu, menjadi fokus Presiden Joko Widodo dalam program pemerintah di semester 2 tahun 2020 ini. Proyek Jalan Tol Trans Sumatera atau JTTS yang menelan biaya investasi sebesar 476 triliun rupiah. Ditambah 386 triliun rupiah sebagai dana tambahan lain diharapkan tidak mengganggu ataupun membebani anggaran pendapatan dan belanja negara alias APBN. Percepatan pembangunan proyek strategis nasional jalan tol utamanya di Sumatera, Trans Sumatera, dan yang kedua di Cisumdawu. Ini dalam rangka memberikan daya ungkit percepatan pemulihan ekonomi nasional kita. Dan kita tahu tol Trans Sumatera ini sepanjang kurang lebih 2.765 km. Tentu saja, percepatan penyelesaian proyek PSN Jalan Tol Trans Sumatera ini tak ingin menambah beban uang negara. Untuk itu, Presiden dengan tegas memerintahkan para menteri terkait proyek strategis nasional untuk mencari peluang pendanaan lain untuk menutupi sisa kebutuhan dananya. Saya minta ada terobosan sumber-sumber pembiayaan alternatif untuk mengurangi beban ekuitas dari PMN dan juga tidak tergantung pada APBN. Perintah Presiden tersebut ditunjukkan langsung kepada Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang secara khusus ditugasi untuk mencari sisa kebutuhan dananya. Salah satu opsinya dengan menerbitkan surat utang yang dijamin oleh pemerintah. Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menyiapkan skema kerjasama pemerintah badan usaha atau dikenal dengan istilah skema KPBU untuk membiayai kebutuhan pembangunan infrastruktur yang ditafsir mencapai 2.000 triliun rupiah hingga tahun 2024. Nilai investasi pembangunan jalan tol Trans Sumatera mencapai 476 triliun rupiah, ditambah lagi 386 triliun rupiah sebagai dana tambahan lain. Nilainya sangatlah besar. Tentu saja pembiayaan pembangunan jalan tol Trans Sumatera ini sangat membebani anggaran pendapatan dan belanja negara. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono bergerak cepat. Menteri PUPR menjelaskan proyek tol Trans Sumatera sendiri dengan total panjang 2.878 km membutuhkan dana investasi sekitar 500 triliun rupiah. Dari kebutuhan dana tersebut sudah terpenuhi dari perbankan sebesar 72,2 triliun rupiah. Selain itu, dukungan pemerintah sebesar 21,6 triliun rupiah dan penanaman modal negara atau PMN sebesar 19,6 triliun rupiah. Sehingga total biaya yang sudah terkumpul mencapai 113 triliun rupiah. Dan jika dihitung, maka kekurangan dana investasi yang dibutuhkan adalah sebesar 387 triliun rupiah. Dari investor Indonesia, ada dari luar negeri ya. Dan minat investor luar negeri itu menjadi semakin ke sini semakin banyak ya. Skema kerjasama pemerintah badan usaha atau KPBU untuk membiayai proyek infrastruktur akhirnya diambil sebagai jalan keluarnya.
Bahkan kerjasama dengan skema KPBU diklaim banyak peminat investor yang ingin mendanai sejumlah proyek infrastruktur dari jembatan hingga jalan, termasuk pembangunan jalan tol Trans Sumatera. Yang selalu menjadi pertimbangan adalah soal pendanaan. Bagaimana sebenarnya investasi ini bisa didukung oleh pendanaan, terutama dari sektor perbankan. Yang menurut saya saat ini agak sangat sulit, bukan agak lagi tapi sangat sulit. Swasta sendiri sekarang ini mengalami problem likuiditas yang serius. Selama masa persiapan, sebagaimana diketahui bahwa di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur ini adalah menyiapkan proyek-proyek untuk siap dilelangkan. Persiapannya tetap berjalan sebagaimana jadwal ya. Kalau toh ada sedikit pergeseran waktu itu hanya karena masalah teknis ya, ini kan sedikit banyak terganggu karena misalnya saja teman-teman badan usaha tidak bisa langsung atau intensif bekerja di lapangan ya. Khusus untuk progres tol Trans Sumatera, Presiden Jokowi meminta kebutuhan dana dari pembangunan tol Trans Sumatera agar dihitung ulang. Sekali lagi, Kepala Negara ingin agar pembangunan tol sepanjang 2.765 km yang sebagian besar dibangun oleh PT Hutama Karya Persero ini tidak membebani uang negara di APBN. Pemerintah menetapkan akan menerapkan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU dalam menyelesaikan proyek-proyek infrastruktur. Dari rencana pembangunan proyek infrastruktur hingga tahun 2024 mendatang, setidaknya dibutuhkan anggaran 2.000 triliun rupiah. Sedangkan kemampuan APBN kita hanya 30% saja atau 600 triliun rupiah. Jadi bangun infrastruktur jangan mengandalkan APBN. Dari Jakarta, Rizka Ayu, Maria Oktober, IDX Channel.